Baik, teman-teman, kita mulai. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore ini. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa kembali bersilaturahim untuk melanjutkan mata kuliah kita tentang pengembangan kurikulum. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan, kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, eh, saya lihat sepertinya pesertanya sudah lengkap. Alhamdulillah hadir semua dari 38 ya, 37 malah ya, 37. Ini sudah ada 39 berarti bersama saya ya, 39 orang. Malah lebih ya, mungkin ada yang dua device ya sih. Harusnya kan bersama saya 38, ini juga 39. Izin Pak, yang live streaming Pak, Siapa? yang live streaming. Oh ya, baik. Saya tidak perlu mengabsen karena sudah jelas hadirnya. Baik teman-teman, sebagaimana kemarin yang sudah kita bicarakan di malam hari, bahwa mulai hari ini kita sudah mulai diskusi kelompok satu yang akan membahas tentang analisis model-model kurikulum menurut para ahli ini. Mudah-mudahan kelompok satu sudah siap ya untuk menyampaikan diskusi gitu. Eh, Hari Jumat ini memang waktunya agak mepet ya. Tadi saya pulang dari masjid itu jam 12:48 gitu, selesai sholat. Belum makan, belum istirahat dan seterusnya. Ya tentu agak mendesak, makanya sengaja waktunya saya pindahkan ke pukul 13 gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saja kepada kelompok satu untuk mempresentasikan makalah. Kepada mereka dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak untuk presentasi kelompok satu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share Waalaikumsalam screen. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil ya kawan-kawan? Sudah ada. Sudah. Oh, itu kok ada foto saya di situ ya? Kreatif. Oke, terima kasih. Untuk kelompok satu di sini kami diberi tugas untuk menganalisis model-model kurikulum sesuai dengan teori pendidikan dengan dosen pengampunya Dr. Ahmad Susanto MPD. Untuk kelompok satu sendiri yaitu terdiri dari Edi Purwoto, Haidir, dan saya sendiri, Saidia Sairi Rahman, akan menyampaikan presentasi untuk yang pertemuan pertama ini. Latar belakang, kurikulum bukanlah sekedar deretan mata pelajaran atau buku teks, melainkan sebuah rancangan pengalaman belajar yang menjadi kompas penunjuk arah pendidikan. Kedua, tantangan zaman sekarang membutuhkan lulusan yang memiliki nalar kritis, kreativitas, kemampuan kolaborasi, dan kecerdasan emosional. Ketiga, pendidikan di Indonesia terus beradaptasi dari yang dulunya kaku menjadi kurikulum merdeka yang memberikan otonomi dan kebebasan lebih luas bagi sekolah dan guru. Nah, hal ini kita ketahui di mana perkembangan kurikulum di Indonesia sendiri terus berfokus pada peningkatan kompetensi guru dan keaktifan siswa, tidak hanya sekedar kognitif, tapi bagaimana siswa dilatih untuk kreatif,
dengan hasil-hasil yang dapat kita rasakan saat ini. Ada beberapa teori, yaitu model pengembangan kurikulumnya, model Tyler, di mana model Tyler ini terdiri dari tiga yang kami rangkum di sini, yaitu dibangun dengan pendekatan dari atas ke bawah atau top down, yang berakar pada teori behaviorisme untuk mengubah perilaku siswa secara terukur. Terdiri dari 4 tahapan. Saya ulangi, terdiri dari 4 tahapan linier: penentuan tujuan pendidikan, pemilihan pengalaman belajar yang berpusat pada siswa, organisasi pengalaman belajar, dan evaluasi bukti pembelajaran. Menggunakan 2 instrumen penyaringan tujuan, yaitu saringan filsafat dan saringan psikologi belajar. Implementasinya di Indonesia sendiri sudah baik kita ketahui dan kita rasakan, di mana yaitu nomenklatur capaian pembelajaran yang saat ini disebut dengan CP, dan pengorganisasian berdasarkan fase kognitif, yaitu saringan psikologi, serta proyek P5 atau saringan filsafat. Yang kedua itu adalah model TABA, di mana menurut model ini mendeskonstruksi model top-down menjadi pendekatan induktif, di mana guru di lapangan yang bereksperimen menciptakan kurikulum terdiri dari 7 langkah yang selalu diawali dengan diagnosis kebutuhan ekologi mental peserta didik. Samping itu, menghasilkan konsep based teaching and learning, agar siswa tidak sekedar menghafal fakta, melainkan memahami ide besar dan prinsip universal. Ya, untuk implementasinya di Indonesia, di mana di sini kita wujudkan biasa setiap satuan pendidikan itu ada dinamakan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang ini dijadikan sebagai ide utama dalam pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua, asesmen diagnostik awal. Nah, ini sering dilakukan sekolah, dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ini pun sekarang sekolah sudah mulai digalakkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu model Wheeler, di mana untuk model ini yaitu mengubah kurikulum menjadi etnitas biologis yang berkelanjutan, berupa sirkuit umpan balik tertutup yang terus berputar. Kedua adalah evaluasi bukan menjadi akhir, melainkan injeksi data intelijen yang dikembalikan ke fase awal untuk memodifikasi siklus berikutnya. Jadi, evaluasi yang dilakukan itu bukan penilaian akhir siswa, melainkan ini sebagai evaluasi guru dalam melaksanakan pembelajaran, dan ini akan terus dilakukan untuk memantau perkembangan siswa tersebut. Implementasinya di Indonesia itu fleksibilitas rotasional ini cocok untuk agile development seperti pada program MPKM, dan memfasilitasi pembelajaran materi esensial. Jadi ini lebih cenderungnya pada pembelajaran lebih untuk mengaktifkan peserta didik. Untuk slide berikutnya, eh, mohon dilanjut, Pak Haidir. Pak Edi, Pak Edi. Oh, Pak Edi Purwoto. Pak Edi, Pak Edi merespon, Pak Edi. sinyal paling. Lo tes tes. Bisa, bisa. Nampak Pak Edi? Halo? Halo, halo. Sip, sip. Ya. Baik, izin Bapak dosen dan rekan-rekan semua melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami, Pak Saidia Rahman. Tadi sudah disebutkan, sudah menyebutkan 3 model untuk kurikulum. Selanjutnya saya menambahkan setelah ada 3 model, yang keempat yaitu model Audrey dan Howard Nichols atau analisis situasional. Ini
model ini mengembangkan dari apa yang sudah dikembangkan oleh model sebelumnya. Nah, ini model ini menyempurnakan roda Wheeler dengan menambahkan prasyarat mutlak. Jadi untuk model yang sebelumnya itu menganggap sebagai kurikulum itu sebagai sebuah roda yang berputar dan tidak berakhir di penilaian. Dan model Audrey dan Howard Nichols atau analisis situasional ini menambahkan prasyarat mutlak, yaitu adanya analisis situasional sebagai fase pertama. Nah, analisis situasional di sini ini ada mencakup dua perihal, yaitu analisis terhadap intern dan juga analisis terhadap faktor ekstern dari lingkungan sekolah tempat pembelajaran berlangsung. Nah, ini inovasi pendidikan akan gagal tanpa memetakan kondisi lingkungan yang memindai faktor internal, yaitu berupa kejiwaan siswa, kondisi guru, logistik, sarana prasarana yang ada di sekolah, dan juga faktor eksternal tadi, yaitu berupa budaya, harapan orang tua, legislasi, kemudian dunia kerja, dan seterusnya. Adapun model ini untuk pengimplementasian di Indonesia, ini adanya keharusan sekolah merekam analisis konteks karakteristik dari satuan pendidikan sebelum merumuskan visi dan misi kurikulum yang menyelamatkan dari geger budaya pendidikan. Nah, jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran, ini dalam model ini, satuan pendidikan atau sekolah ini wajib untuk membuat, sebelum merumuskan visi misi, ini harus melakukan analisis situasi setempat. Nah, itu lanjut Pak Said. Pak Slide Aidit, Pak Aidit. berikutnya. Oke, Oke, next. Baik, teman-teman, saya lanjutkan. Berikutnya yaitu kelanjutan dari beberapa teori yang disuguhkan, yaitu model Malcolm atau Skillback yang sifatnya dinamis dan menuntut emansipasi pendidik. Kemudian pendekatannya interaktif, asiklikal, dan non-linear yang bernaung di bawah School Based Curriculum Development atau SBCD. Kemudian ciri-cirinya mungkin perancang kurikulum bebas memulai dari tahap manapun sesuai urgensi atau turbulensi masalah yang dihadapi. Kemudian implementasi di Indonesia yaitu mengembalikan kedaulatan guru sebagai perancang masa depan atau teacher as curriculum developer. Terlihat jelas pada implementasi P5 atau proyek penguatan profil Pancasila yang melibatkan masyarakat eksternal. Next, Pak Said. Kemudian ini kita analisis dengan keadaan sikon di Indonesia, yaitu realitas dan tantangan di lapangan, khususnya daerah 3T seperti di Gayam Utara, meliputi masalah infrastruktur, yaitu sinyal internet, kurangnya listrik, hingga bangunan toilet dan kelas yang rusak seperti di SD 5 Kayu Tunu, sangat menghambat pembelajaran digital yang dipakai di beberapa teori di atas. Kemudian sistem nilai kuno atau transformasi sulit terwujud karena sistem evaluasi dan orang tua seringkali masih terobsesi pada nilai ujian pilihan ganda. Padahal kurikulum baru menuntut penilaian dari praktik dan karya nyata. Berikutnya, sintesis model-model ini mewujudkan 3 pilar deep learning. Yang pertama, berkesadaran atau mindful learning, yaitu kemampuan metakognisi dan inquiry yang diadopsi dari siklus evaluasi Wheeler dan metode induktif Taba. Kemudian bermakna atau meaningful learning, yaitu integrasi pengetahuan dengan kearifan lokal berkat analisis situasional Nichols dan Skillback. Berikutnya, mengembirakan atau joyful learning, kesesuaian kapasitas neurologis atau dari Tyler dan kebebasan adaptasi harian dari Skillback. Next. Baik.
Nah, ini kelebihan dan tantangan dari beberapa teori yang disampaikan tadi. Yang pertama, kelebihannya meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill, dalam pembelajaran lebih kontekstual dan relevan. Kemudian meningkatkan profesionalisme guru. Tantangannya beban kerja guru menjadi lebih tinggi. Ini analisis dari dan perencanaan kompleks. Kemudian kesenjangan kompetensi guru, kemudian kesulitan evaluasi dalam sistem siklikal dan tekanan standar nasional yang kadang menghambat inovasi. Next, Pak Said. Ini Lanjut Pak Edi. Pak Edi. oh ke Pak Edi ya. Silakan Pak Edi. Oke, saya langsung aja. Kemudian kurikulum Merdeka adalah reinkarnasi sejarah intelektual yang menggabungkan pengawasan pusat atau pendapat dari Taylor dengan kemerdekaan kognitif di akar rumput, yaitu dari uh, Seba, Wheeler, Nicholas, dan Skillback. Kemudian meskipun banyaknya diadang tantangan operasional dan keletihan logistik, kombinasi kelima arsitektur ini adalah strategi paling logis untuk menggeser paradigma hafalan mekanis menuju pembelajaran mendalam yang memerdekakan siswa. Itu kesimpulan yang kami tarik dari teori di atas. Next, Said. Nah, ini saran menurut kami untuk pemerintah perlu menderegulasi rejim evaluasi yang opresif dan berinvestasi pada penyediaan infrastruktur digital analitik untuk meringankan beban kerja pemetaan guru. Kemudian untuk kepala sekolah harus bertransformasi fungsi supervisi dari sekedar checklist birokrasi menjadi pembimbingan yang empatik dan ruang dialogis inovatif bagi guru. Kemudian untuk masyarakat harus proaktif bersimbiosis dengan sekolah untuk menyuplai kepakaran dan menyelaraskan kebutuhan karakter masa depan, bukan hanya bertindak pasif dan menunggu lulusan. Demikian presentasi kami akhiri dengan sedikit pantun supaya lebih memberikan suasana kondusif. Potong kayu, jadikan papan, simpan barang di dalam peti. Coba tebak siapa yang tampan, jawabnya Pak Ahmad Susanto yang baik hati. Kemudian siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga nilainya bisa meningkat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa Pak Edi. wabarakatuh. Demikian hasil presentasi kami. Untuk izin Pak, untuk pertanyaan dibatasi atau tidak? Satu termin. Pak Susanto. Maaf ini tadi Oh, ininya belum dibuka audionya. Ya, silakan dibuat berarti termin. langsung ke pertanyaan Pak ya? Ya, satu termin 3 orang dulu gitu. Nanti dibuka termin lagi 3-3 aja. Ini udah ada 3 orang nih. Sudah ada 3 orang. Silahkan Pak Hakim. Terima kasih Pak Said ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 1 yang tadi telah memberikan paparan, yang mana paparan tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita. Mungkin sebagian yang udah tahu sebelumnya mungkin lupa, ini diingatkan kembali oleh paparan dari teman-teman kita tadi. Tadi ada saya tertarik di slide yang pertama tuh, di latar belakang. Ya, Pak Sedia. Sip. Nah, itu. Di situ dijelaskan bahwa ada tiga item yang di melatar belakangi makalah kawan-kawan tadi dipresentasikan.
Pendidikan Indonesia terus beradaptasi dari yang dulunya kaku menjadi kurikulum merdeka yang memberikan otonomi dan kebebasan lebih luas bagi sekolah dan guru. Saya tertarik dengan poin yang ketiga, di mana kurikulum merdeka memberikan otonomi luas bagi guru dan sekolah untuk mengembangkan. Namun, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menjaga agar kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah tidak semakin lebar jika kapasitas guru dalam mengelola otonomi tidak merata? Kita tahu sendiri, Pak, bahwa yang kita alami saat ini, bahwa di kadang-kadang di kota besar itu sudah sampai satu, buktinya saja kita menerapkan kurikulum merdeka itu bertingkat 1, 3, 2, 5, dan kelas 3 dan kelas 6 untuk sekolah dasar. Artinya di situ, sedangkan di kota-kota besar, mereka sudah full secara keseluruhan untuk menerapkan kurikulum mereka secara keseluruhan full. Jadi 1 sampai 6. Di situ saya rasa karena memang ada hal-hal yang mungkin menjadi kendala. Nah, itu yang saya tanyakan. Bagaimana kalau itu terus terjadi, pengelolaan tersebut apakah tidak merata akan jadi kesenjangan? Terima kasih kawan-kawan yang presentasi, mohon untuk ditanggapi. Pak Saidia. Oke, terima kasih Pak Hakim. Lanjut Pak Agus Diansah. Oke, terima kasih Pak Sadia. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang Kak Sadia sampaikan ke kelompok 1. Dalam konteks kurikulum merdeka di Indonesia, ini kita wajib melakukan yang namanya analisis konteks sebelum menyusun visi dan misi. Nah, yang mau saya tanyakan itu, sejauh mana model Nicholas ini mampu memitigasi risiko gegar budaya pendidikan di daerah tertinggal, ya seperti daerah kita ini, atau di wilayah dengan sumber dayanya terbatas. Nah, seperti itu, Pak. Ulang Pak Gus. Oke. Dalam konteks kurikulum merdeka di Indonesia, sekolah wajib melakukan yang namanya analisis konteks sebelum menyusun visi dan misi. Nah, pertanyaan saya ini, sejauh mana model Nichols ini mampu memitigasi risiko gegar budaya pendidikan di daerah tertinggal, ya seperti daerah kita Kayong Utara, kan? Ataupun di wilayah dengan sumber daya yang sangat terbatas. Oke. Oke, terima kasih Pak. Kelompok 1. Terima kasih Pak Agus Diansah. Lanjut Pak Sudarmono. Suaranya Pak Sudarmono. Belum kedengaran, Pak Mono suaranya. Halo, halo. Halo, skip. Lanjut Pak Mono. Ya, siap. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ini masih terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh rekan yang pertama, Pak, ya, terkait tentang otonomi atau fleksibilitas dalam kurikulum. Karena memang kurikulum merdeka seperti yang tadi Bapak paparkan itu lebih kepada memberikan otonomi atau fleksibilitas bagi pelaksana pendidikan lah untuk mengembangkan dan berinovasi. Yang jadi pertanyaan saya menurut kelompok Bapak, bagaimana untuk mengukur standar? Tadi sudah disampaikan juga sama dengan pertanyaan yang pertama bahwa ada kesenjangan kadang di setiap daerah, di setiap sekolah tentang daya dukung dari pendidikan ini. Bagaimana menurut Bapak standar? Apakah di kurikulum merdeka ini ada standar yang bisa dilakukan untuk mengukur pencapaian dari penerapan atau keberhasilan pendidikan yang diharapkan? Terima kasih Pak, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Mono. Ya, siap. Terima kasih Pak.
Pak Idir lanjut ya lah ya, tinggal satu nih ya. Boleh, 10 aku Nah, masuk. Pak Heru, silahkan. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Saidia Sari Rahman. Eh, Begini Pak, tadi di slide yang Bapak presentasikan tadi, saya ada melihat di teori pengembangan kurikulum itu, kalau tidak salah di teori yang ketiga, Pak salah. Menurut siapa itu saya pun tidak jelas, tapi Bela. di ketiga, di situ dijelaskan, disebutkan ada pembelajaran berdiferensiasi. Kalau tidak salah, sepengetahuan saya itu pembelajaran berdiferensiasi itu yang menekankan kepada bahwa setiap siswa itu unik dan memerlukan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, Pak, pertanyaannya, bagaimana strategi guru dalam menerapkan metode yang sesuai, terutama di kelas, agar pembelajaran itu berjalan lancar dan tujuan pembelajaran itu tercapai. Kita tahu bahwa kondisi siswa di kelas itu heterogen, berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menerapkan metode yang berbeda-beda juga untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Pak? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Oke, sama-sama, Pak. Cukup jelas, Pak. Kalau Mungkin enggak, saya ulangi lagi. udah jelas ya? Cukup. Cukup. Silakan untuk pertanyaan yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Hakim. Mungkin Pak Edi Purwoto. Ya, terima kasih Pak Moderator mencoba menjawab pertanyaan dari rekan kita Pak Hakim. Yang kalau tidak salah pada intinya itu dari pertanyaan yang ada itu mempertanyakan bagaimana cara menjaga agar kesenjangan kualitas pendidikan ini tidak makin melebar terkait dengan adanya otonomi yang tidak merata antar sekolah begitu ya. Nah, jadi kalau memang adanya otonomi ini kan menjadikan perbedaan antara satu sekolah, satu daerah dengan daerah yang lain terkait dengan kurikulum ataupun penerapan yang diterapkan di sekolah masing-masing. Nah, untuk itu adanya otonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah, satuan pendidikan, ini menurut saya harus dibarengi dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan. Jadi tidak serta-merta kemudian walaupun tadi terkesannya kurikulum merdeka itu bebas sebebas-bebasnya, tapi dalam hal ini perlu adanya pendampingan yang secara berkelanjutan oleh semua pihak, baik pemerintah daerah, dinas pendidikan, maupun oleh pelaksana-pelaksana di tingkat satuan pendidikan, baik dari kepala sekolah, dari guru, dan seterusnya. Nah, pendampingan ini bisa dengan memanfaatkan platform-platform yang ada, kemudian mengaktifkan atau memaksimalkan dari komunitas-komunitas, karena sekarang ini kan maraknya komunitas-komunitas belajar atau kombel-kombel ini perlu untuk dimanfaatkan. Nah, sehingga kesenjangan antara sekolah maju, sekolah kota dengan sekolah terpencil ini tidak semakin melebar. Nah, dengan adanya pemanfaatan platform-platform dan juga kombel-kombel tersebut, ini bisa menjadi salah satu cara untuk menekan kesenjangan yang terjadi itu tidak semakin parah dan tidak semakin melebar. Nah, adapun di tingkat sekolah bisa kita laksanakan misalkan seorang kepala sekolah itu secara berkala kemudian secara teratur itu melakukan supervisi. Nah, supervisi terhadap apa yang pelaksanaan kurikulum yang diberlakukan di sekolah
ataupun satuan pendidikan tersebut, dan di situ tentunya supervisi yang dilakukan itu bukan supervisi yang seolah-olah itu menjadi momok bagi guru-guru untuk dilakukan supervisi, tapi supervisi yang betul-betul dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan ataupun mengevaluasi ataupun menerapkan bagaimana pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan tersebut berjalan dan mengarah kepada mengarah kepada keberhasilan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Nah, jadi kalau pernah kita mendengarkan mungkin adanya guru itu sudah merasa takut dulu kalau mau disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, itu sebetulnya suatu hal yang salah besar karena persepsi mereka ketika disupervisi itu hanya untuk melengkapi administrasi dan membuat ketakutan pada guru. Nah, makanya perlu diubah bahwasanya supervisi ini tujuannya adalah untuk mencari ataupun menjadikan pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, mungkin seperti itu Pak dari saya, gambaran untuk bagaimana cara mengatasinya agar kesenjangan dengan adanya otonomi tersebut itu tidak makin melebar dan tidak semakin tidak terarah begitu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Edi. Bagaimana Pak Hakim? Berarti tadi kalau bisa saya tarik kesimpulan apa yang disampaikan Pak Edi tadi, berarti perlunya memaksimalkan pendampingan ya Pak ya dari MGMP, mungkin dari KKG tadi yang disampaikan, mungkin bisa juga dari forum K3S, mungkin yang paling terakhir mungkin bermuara kepada tadi yang disebutkan Pak Edi tadi ya ke supervisi kelas terhadap guru-guru. Ya mungkin itu nanti yang menjembatani supaya tidak ada jarak antara yang kita sampaikan tadi di kota dengan tingkat-tingkat yang ada di desa karena otonomi yang berbeda-beda. Nah, betul yang tadi disampaikan Pak Edi bahwa supervisi itu Pak menjadi hal yang menakutkan bagi guru-guru, terutama ya saya pribadi saja. Karena memang di sana lebih kepada yang Pak Edi sampaikan bukan mencari lebih kepada kepentingan untuk pemenuhan administrasi. Nah, jadi itu tadi, jadi sehingga momen-momen menakutkan itu selalu ada ketika menjelang supervisi kelas. Baik Pak Edi, terima kasih tadi udah dapat gambaran yang sangat paparan luar biasa dari Pak Edi itu, berarti dari atas, dari kombel-kombel tadi sehingga nanti sampai ke bawah. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Hakim atas tanggapannya. Iya, Pak Oke, Said. selanjutnya untuk pertanyaan Pak Agus Diansah. Mungkin Pak Haidar. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus dan kawan-kawan yang pertanyaannya sungguh-sungguh luar biasa hari ini. Mungkin di semester 2 ini udah makin lihai, makin pacak, makin pintar. Jadi pertanyaannya pun sulit-sulit. Semoga tesisnya semakin lancar, tugasnya semakin lancar, kuliahnya semakin bagus. Itu yang kita Ya harapkan. Allah, amin ya Saya Allah. mau Amin, mencoba jawaban pertanyaan senior saya ini, luar biasa pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa berkenan gitu ya. Yang pertama, yang perlu dianalisis konteks dalam kurikulum Merdeka sebelum menyusun visi misi. Kurmer menekankan analisis konteks satuan pendidikan. Nah, itu yang biasanya kita lakukan, meliputi yang pertama karakteristik peserta didik, meliputi latar belakang, kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian kondisi geografis dan akses, meliputi transportasi, internet dan listriknya, itu mempengaruhi konteksnya. Kemudian yang tidak kalah penting, sumber daya sekolah, meliputi guru dan sarana dan prasarana. Itu menentukan visi misi. Kemudian budaya lokal dan kearifan lokal. Apa saja yang bisa ditingkatkan dari budaya lokal dan kearifan lokal yang bisa ditingkatkan menjadi visi misi di sekolah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu dukungan orang tua dan masyarakat. Ini sangat penting karena sekolah maju bukan karena guru, bukan karena pemerintah,
tapi ada andil dari orang tua dan masyarakat. Terutama di daerah 3T, analisis ini menjadi krusial karena kondisinya sangat berbeda dengan wilayah di perkotaan. Berkenaan dengan model Nicholas, analisis ini sangat-sangat penting karena melakukan pendekatan serupa, yaitu pendekatan needs, dalam bahasa Inggrisnya needs, kebutuhan, issues, constraints, opportunities, local asset, and solution. Nah, itu disingkat Nicholas. Ya, mungkin istilah secara mudahnya needs itu kebutuhan, yaitu kebutuhannya apa? Misalnya kekurangan guru atau kekurangan sumber daya yang terjadi di sekolah kita. Kemudian issues, yaitu masalahnya apa di sekolah kita? Misalnya rendahnya literasi atau numerasi. Kemudian constraints atau kendala, misalnya akses sulit, sinyal lemah, dan lain-lain. Kemudian opportunities atau peluang apa yang ada di sekitar sekolah, mungkin dukungan program pemerintah, dukungan dari anggota dewan, dukungan dari masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Kemudian local asset atau potensi lokal, misalnya budaya komunitas, pekerjaan orang tua, adat istiadat, budaya lokal. Nah, itu menjadi local asset yang mesti kita pikirkan untuk menentukan visi misi. Kemudian yang terakhir solution atau solusi kontekstual yang menjadi solusi di masalah yang ada di sekolah untuk menentukan visi misi. Kemudian sejauh mana model ini mampu memigitasi gegar pendidikan di daerah 3T? Yang pertama, kekuatan model Nicholas ini menurut kami cukup efektif secara konseptual, karena kontekstual tidak pakai pendekatan satu untuk semua. Kemudian berbasis kebutuhan nyata, bukan asumsi pusat. Jadi berdasarkan memang kebutuhan di sekitar di sekolah. Kemudian mengangkat potensi lokal. Nah, itu penting di daerah 3T mengangkat potensi lokal, karena branding sekolah-sekolah di 3T keunggulannya mengangkat potensi lokal. Nggak mungkin dia menang melawan keunggulan di daerah sekolah-sekolah daerah kota kalau dia mengangkat hal-hal yang lain kecuali mengangkat potensi lokal. Kemudian mendorong solusi adaptif, fleksibel sesuai kondisi. Jadi solusinya menyesuaikan daerah 3T. Nah, ini sangat selaras dengan semangat kurikulum merdeka. Kemudian keterbatasan di lapangan. Nah, ini kalau di daerah T kan sering menghadapi hambatan, terutama misalnya kapasitas guru terbatas dalam melakukan analisis mendalam, kemudian data tidak lengkap atau tidak akurat, atau dukungan kebijakan dan anggaran yang belum merata. Nah, ini anggaran menjadi momok nomor satu bagi kawan-kawan di daerah 3T. Apalagi sekarang anggaran untuk pendapatan daerah 3T dikurangi. Semacam apa itu namanya tuh? Efisiensi ya. Karena efisiensi seperti itu. Jadi menjadi elemen yang sangat penting masalah anggaran. Kemudian infrastruktur tetap jadi masalah utama karena biasanya daerah 3T infrastruktur menjadi sangat bermasalah karena rata-rata sekolah 3T sangat-sangat kekurangan fasilitas. Jangankan mau lab atau perpus untuk ruang RKB aja, alhamdulillah sudah ada. Kadang-kadang dibagi 3. Nah, ini mungkin kawan-kawan sudah menjadi rahasia umum kalau di daerah KKU. Jadi modelnya bagus, tapi eksekusinya belum tentu optimal karena hambatan tadi. Nah, kemudian tingkat efektivitas atau realitasnya kalau dinilai secara praktis, perencanaan visi misi ini cukup kuat kalau pakai metode Nicholas. Kemudian implementasi di daerah T tergantung dukungan sistem. Kemudian mitigasi juga pendidikan membantu arah tapi tidak cukup tanpa intervensi struktural dari pemerintah dan masyarakat. Kemudian implikasinya untuk penyusunan visi misi, jika memakai pendekatan ini, maka visi misi sekolah di daerah 3T sebaiknya realistis dan kontekstual, tidak meniru sekolah kota. Berbahaya karena situasinya beda alam.
Kalau saya nyebutnya beda alam, pasti beda sekali kalau mengcopy paste visi misi sekolah kota. Kemudian fokus pada literasi dasar, karakter dan kemandirian, kemudian pemanfaatan potensi untuk komunitas, jangan berbasis online, pasti nggak nyambung. Kemudian hybrid dengan sederhana. Hybrid sederhana maksudnya offline atau online terbatas. Mungkin kawan-kawan sudah paham offline tidak menggunakan sinyal tapi menggunakan jaringan lokal. Kalau yang bisa menggunakan itu, jadi anak-anak akan belajar seperti online tapi tidak menggunakan sinyal-sinyal yang ada di server-server atau punya Telkomsel dan lain sebagainya, offline saja. Kemudian kolaborasi dengan tokoh lokal, mengundang tokoh-tokoh lokal, sastrawan yang punya keterampilan, misalnya keterampilan menganyam, membuat kue. Nah, jadi belajar dengan orang-orang lokal. Kemudian seperti kita tahu, model Nicholas ini mampu membantu mitigasi gagal pendidikan dari kita. Perannya lebih kuat di tahap analisis dan perencanaan karena dia lebih ke lokalnya, bukan sebagai solusi tunggal. Kemudian keberhasilan tergantung pada kapasitas guru dan kepala sekolah. Jadi harus guru dan kepala sekolah yang berkomitmen menggunakan teori ini. Kemudian dukungan kebijakan, dukungan dari pemerintah atau dinas pendidikan terkait. Kemudian infrastruktur dasar yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena pertanyaan sangat-sangat bagus, agak susah jawab, tapi mungkin ini memberikan tanggapan dari kami, mungkin memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih Pak Agus, demikian. Silakan. Ya, oke, terima kasih Pak. Artinya kalau kita ngambil kesimpulan kan dari apa yang disampaikan kan, bahwa model Nicholas ini bertindak sebagai jembatan adaptasi, kemudian ia juga memitigasi gegar budaya dengan memastikan bahwa inovasi pendidikan itu tidak seperti terjun payung gitu kan, melainkan tumbuh dari akar realitas lingkungan ataupun internal ataupun eksternal di sekolah tersebut. Oke, terima kasih Pak, ilmu baru yang kita dapat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas tanggapannya. Terima kasih Pak Ede untuk jawabannya. Menambahkan sedikit, intinya kalau dari Nicholas ini Pak Agus, sebenarnya sekolah itu harus beracuan pada KOSP yang sebagai dasar kurikulum di sekolah. Jadi maksudnya KOSP yang disusun oleh sekolah itu harus didasarkan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi tidak melihat karakteristik sekolah lain. Karena mohon maaf, kebanyakan kita ini KOSP-nya kopas. Jadi kadang ada yang tidak sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Nah, mungkin itu saja Pak Agus tambahannya. Oke, untuk yang berikutnya Pak Sudarmono terkait dengan otonomi dalam kurikulum merdeka. Betul ya Pak Mono? Ya, betul. Standarnya untuk mengukurnya. Saya coba jawab. Sebenarnya untuk otonomi dalam kurikulum merdeka, standarnya kita itu sebenarnya sudah kita lakukan setiap tahun Pak Mono. Jadi untuk satuan pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka itu dapat dilihat kita dari berbagai kegiatan yang kita laksanakan di sekolah. Yang endingnya nanti itu dalam raport pendidikan satuan pendidikan. Nah itu disitulah nanti yang dijadikan standar otonomi dari kurikulum merdeka, di mana setiap sekolah itu akan memiliki hasil dan standar yang berbeda-beda. Karena untuk kurikulum merdeka ini masih difokuskan pada pelaksanaan atau hasil dari raport pendidikan. Nah, seperti dalam mengukur daya dukung, itu terkait dengan cara mengukurnya, itu berdasarkan suling jar yang diisi oleh guru atau siswa.
dan untuk mengukur hasil capaian, hasil belajar. Di situ nanti ada asesmen nasional yang dulunya, yang sekarang menjadi TKA. Di situ merupakan standar untuk mengukur literasi dan numerasi setiap satuan pendidikan. Jadi dengan tolak ukur ini, keberhasilan ini nanti dapat dilihat dari rapot pendidikan ada warna-warna kan Pak Mono? Ada yang warna pelangi lah, merah, biru, dan hijau. Bahkan sekolah Pak Haider pun abu-abu. Untuk rapot pendidikan, itulah sebagai cermin pendidikan kita atau standar dari pelaksanaan otonomi kurikulum merdeka yang dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. Jadi di sini kita ketahuan, setiap sekolah ternyata memiliki hasil yang berbeda-beda. Dan ini akan dijadikan dasar untuk perencanaan pemerintah terkait dengan hasil kurikulum atau hasil rapot pendidikan sekolah. Baik itu nanti Sapras dengan ada bantuan yang sekarang itu kan ada TIK dan sebagainya untuk mendukung misalnya pembelajaran atau pemerataan sarana prasarana. Mungkin itu saja Pak Mono terkait dengan otonomi kurikulum merdeka. Intinya itu sudah ada di rapot pendidikan satuan pendidikan. Itu saja Pak Mono. Mungkin ada tanggapan? Saya tambahkan, Pak Said. Saya tambahkan. Ya, jadi saya tambahkan selain rapot pendidikan, biasanya untuk otonomi kurikulum ini kita lakukan 3 layer atau 3 tahap. Yang pertama melihatnya dari input, input, proses, dan output. Input di sekolah tersebut meliputi rasio guru dan rasio peserta didik. Kemudian kualifikasi guru, kemudian infrastruktur kelas, infrastruktur sekolah meliputi kelas, listrik, internet, RKB, dan lain sebagainya. Kemudian dana BOS atau pembiayaan. Nah, jadi input ini berpengaruh terhadap masukan pertimbangan yang akan membuat otonomi sekolah ke depannya. Makanya menjawab sekolahnya punya modal apa, seperti itu kalau dalam perusahaan kira-kira. Kemudian prosesnya atau pelaksanaan pembelajarannya mengukur kualitas implementasi praktik pembelajaran diferensiasi, kemudian penggunaan asesmen yang formatif, kemudian iklim belajar aman dan inklusif, kemudian manajemen sekolahnya seperti apa. Nah, ini menjawab bagaimana proses pembelajaran di sekolah tersebut, proses yang akan dilakukan di sekolah tersebut seperti apa. Terakhir, outcome atau hasil yang ingin dicapai, mengukur literasi, numerasi, kita ambil dari ANBK dan AKM. Kemudian kita lihat outputnya dari karakter. Itu dilihat dari profil Pancasila atau P5-nya. Kemudian kelulusan atau transisi ke jenjang berikutnya. Nah, ini yang membuat sekolah melakukan otonomi kurikulum. Mungkin itu yang biasa kami lakukan untuk membuat bahan pertimbangan otonomi sekolah. Demikian Pak Mono, secara singkatnya. Oke, gimana Pak Mono? Sudah jelas atau tambah bingung? Karena kami sendiri pun bingung. Gimana Boleh Pak Mono? nambahkan? Oke, sip. Mantap dah Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan Itu ada yang mau nambahin selanjutnya. kali, Pak. Gimana Pak? Pak Turipan mau nambahkan kali. Bukan pertanyaan baru ya. Oh ya, Jadi silakan Pak audien boleh Turipan. juga memberikan Terima kasih, tambahan, terima nggak kasih. apa-apa. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Sedia. Mungkin terkait dengan otonomi kurikulum tadi itu, karena kan yang namanya otonomi kan kebebasan gitu ya, kebebasan, apalagi otonomi itu diberikan kepada sekolah gitu. Maksudnya otonomi kurikulum ini adalah sebuah kewenangan yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan
kurikulum sesuai kebutuhan. Nah, itu. Jadi pemerintah memberi keleluasaan kepada sekolah itu untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah itu, seperti yang Pak Haidir jelaskan sebenarnya tadi itu. Ciri-ciri untuk otonomi kurikulum kan pusat itu hanya menetapkan kerangka dasar, tujuan dan capaian pembelajaran. Sekolah itu nanti menyusul detailnya gitu. Secara detailnya itu disusun di sekolah. Jadi acuan-acuan umum itu ditentukan oleh pusat, acuan khusus itu ditentukan oleh sekolah-sekolah masing-masing. Terus fleksibel. Sekolah itu boleh menyesuaikan materi, metode, alokasi waktu, dan asesmen sesuai dengan konteks lokal. Itu yang dimaksud dengan otonomi kurikulum itu. Terus kemudian berbasis kebutuhan peserta didik. Guru bisa melakukan diferensiasi pembelajaran. Terus yang itu adalah muatan lokal, nah, gitu. Jadi muatan lokal itu diakomodasi dan dijadikan sebagai mata pelajaran. Apalagi kalau misalkan disertai dengan surat edaran dari bupati atau apa, sehingga muatan lokal itu menjadi wajib, gitu. Itu yang dinamakan dengan otonomi kurikulum. Gitu. Mungkin itu tambahan dari saya, mungkin lah itu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Turipan. Mantap tambahannya untuk referensi dari pertanyaan Pak Mono. Terima kasih sekali lagi Pak Turipan. Tambah jelas Pak Mono tuh udah senyum-senyum dia tuh. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Pak Heru. Mungkin Pak Edi atau Pak Hedir dulu gimana? Saya coba jawab dulu. Untuk Pak Heru ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan yang di atas, cuman mungkin lebih spesifik saja. Untuk diferensiasi untuk pertanyaan itu kan bagaimana guru menerapkan dalam KBM pembelajaran diferensiasi ini dengan beragam, siswa yang beragam. Mungkin perlu disiapkan beberapa hal. Yang pertama mungkin semacam kesiapan belajar. Ada semacam survei untuk pemetaan kemampuan siswa. Jadi siswa yang mudah menangkap, sedang menangkap, dan cepat menangkap itu bisa kita petakan agar dalam KBM guru bisa merangkum semua kemampuan siswa dalam pembelajaran agar pembelajaran tersampai dengan tepat. Kemudian mensurvei juga minat atau apa yang diinginkan siswa. Jadi kemampuan minat ini melatar belakangi apa yang disukai siswa, melatar belakangi cepat atau lambatnya kemampuan otak siswa dalam menangkap pembelajaran. Kemudian disurvei juga kemampuan visual, auditori, dan kinestetik. Mungkin kawan-kawan udah paham yang udah pernah belajar gaya belajar mandiri dan kolaboratif aja. Kadang ada siswa yang suka belajar sendiri tapi tidak suka berkelompok. Tapi ada siswa yang suka belajar berkelompok tapi tidak suka belajar sendiri. Nah, ini mesti kita pahami supaya tidak terjadi misunderstanding di dalam kelas. Kemudian dalam melakukan asesmen biasanya guru harus melakukan pretest. Coba-coba pretest sederhana asal supaya paham dengan apa yang dimaui oleh siswa. Kemudian semacam wawancara atau observasi kepada siswa untuk mengetahui posisi siswa, bukan langsung mengajar tanpa mengetahui kemampuan siswa dalam asesmen. Kemudian materi yang disampaikan ke siswa itu materinya bertingkat, sederhana, standar, dan pengayaan. Jadi siswa tidak dipukul rata dalam memberikan materi dalam satu kelas. Artinya tidak disamaratakan, karena
kata Pak Heru tadi, siswanya berhomogen atau uh, uh, jenis-jenis siswanya bermacam-macam, sehingga perlu kita berikan perlakuan khusus. Kecuali di kelas itu sudah kita petakan semuanya grade A semua. Nah, itu boleh diberikan materi yang kategori yang sama. Kemudian cara belajar. Nah, ini perlu dipikirkan dalam menyeting pembelajaran, apakah diskusi kelompok, ataukah belajar mandiri, ataukah praktik langsung. Nah, itu perlu di setting di RPP-nya agar pembelajaran lebih mengena kepada materi yang disampaikan, apakah diskusi apa eksperimen atau membaca atau dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pak Heru, mungkin ditambahkan oleh Pak Edi. Silakan Pak Edi, terima kasih. Ya, mungkin udah gamblang sebetulnya ya Pak, dijelaskan sama Pak Haidir. Jadi mungkin sedikit menambahkan lah, ataupun menekankan bahwasanya memang pembelajaran berdiferensiasi ini kan bermula dari adanya ketidaksamaan antara satu siswa dengan siswa yang lain dalam berbagai hal, baik itu cara belajar, kemudian gaya belajarnya maupun daya serapnya begitu. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haidir bahwasanya kurang lebihnya seperti itu, bagaimana strategi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, di mana terdapat homogenitas dari kemampuan siswa di kelas. Maka di situ perlu adanya, sebelum pelaksanaan, strateginya memang harus ada perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan yang dimaksud itu perencanaan dalam hal kita yang mau mengajarkan di kelas itu mau menyampaikan dengan tujuan ataupun maksudnya itu untuk apa. Nah, tentukan dulu perencanaannya dengan matang, tujuannya mau menyampaikan apa, misalkan menyampaikan materi tentang apa, tujuannya apa, indikator keberhasilannya seperti apa, dan seterusnya, itu harus dirancang betul-betul. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, setelah kita melakukan perencanaan, penetapan tujuan yang jelas dan seterusnya, kita melakukan tes diagnosa awal atau tes diagnostik. Nah, ini biasanya untuk pelaksanaan kegiatan berdiferensiasi, ini biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, Bapak. Nah, jadi bisa 2 hari sebelumnya ataupun 1 minggu sebelumnya itu dilakukan tes diagnosa atau tes diagnostik terhadap seluruh siswa yang akan kita perlakukan ataupun kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuannya itu bukan untuk kita menilai bagaimana siswa si A seperti apa dan seterusnya. Itu hasil dari tes tersebut itu kita gunakan untuk memetakan saja, Pak. Ya, untuk memetakan siswa itu bagaimana kesiapan ataupun tingkat kesiapan belajarnya, kemudian minatnya bagaimana, dan juga gaya belajarnya. Karena yang kita ketahui gaya belajar siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang tadi disebutkan memang gaya belajarnya, ada yang model kinestetik, ada yang auditori, dan juga ada yang model visual. Nah, dari data-data hasil tes tersebut itu kita gunakan untuk merancang ataupun langkah berikutnya itu mendesain aktivitas dari berdiferensiasi tersebut. Nah, untuk mendesain aktivitas ataupun kegiatan berdiferensiasi di kelas tersebut, itu dalam teori itu ada disebutkan 3 macam diferensiasinya, yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi produk, dan sebelum produk diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, itu untuk aktivitas pelaksanaannya itu perlu kita persiapkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas ataupun memberlakukan proses diferensiasi terhadap peserta didik. Nah, kok berdiferensiasi konten
itu terkait dengan bagaimana konten-konten sumber belajar yang akan diberikan kepada orang satu atau siswa satu dengan siswa yang lain itu disesuaikan dengan hasil tes yang dilakukan sebelumnya. Termasuk dengan prosesnya bagaimana, seperti tadi disebutkan, bisa saja dibagi per kelompok, kemudian ada kelompok yang mungkin kelompok tersebut karena sudah paham cukup melakukan pembelajaran mandiri, kemudian yang butuh pembimbingan khusus itu melakukan pembimbingan secara khusus dan butuh penanganan yang lebih dari guru, dan juga diferensiasi produk itu terkait dengan produk ataupun hasil yang nanti akan dicapai berdasarkan tujuan yang yang ditetapkan sebelumnya. Bisa misalkan seorang siswa yang memang dia itu sukanya atau gaya belajarnya itu menggunakan mode visual, bisa saja nanti dia hasil produknya itu adalah berupa produk yang terkait ataupun yang bisa dinikmati secara visual. Misalkan dia menghasilkan satu produk berupa poster. Nah, ada lagi yang gaya belajarnya suka dengan kinestetik, menggabungkan ada video, ada visualnya. Nah, dia menghasilkan satu produk misalkan berupa blog dan seterusnya. Nah, mungkin itu tambahan dari saya, Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Edi Purwoto. Gimana untuk Pak Heru? Baik Pak, terima kasih. Cukup jelas, cukup memberikan gambaran yang jelas buat kami terutama yang di sekolah dasar. Karena ini menjadi tantangan dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak terutama yang berada di kelas bawah. Kita ketahui mereka mempunyai kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru. Jadi intinya Pak Heru, pada saat kita mempersiapkan rencana pembelajaran untuk kawan-kawan sekalian pun di satuan pendidikan kita harus menganggap siswa itu unik. Jadi tidak dipukul rata dalam artian memang selama ini di lapangan kita memukul rata siswa itu sama semua. Nah, hal ini banyak terjadi di mana banyaknya siswa yang sudah kelas 1 SMP masih lemah dalam matematika dasar. Nah, ini real di lapangan seperti itu. Jadi kita mengetahui bahwa pada saat di SD, siswa ini berarti dipukul rata. Semuanya pengetahuannya sama. Jadi sebelum menyiapkan rancangan pembelajaran sebagai guru, kita harus memandang siswa itu semuanya unik. Jadi guru siap dengan berbagai metode yang disampaikan Pak Edi tadi, ada visual salah satunya dengan audio atau gimana, itu menjadi intinya siswa itu unik. Itu ya Bapak Ibu ya. Sama saya dengan tugas sekarang pun saya memandang semua guru itu unik. Jadi penanganan tiap guru itu akan berbeda. Itu aja. Itu Pak Heru tambahannya. Gimana Pak Susanto, apakah dilanjut dengan pertanyaan berikutnya atau sudah Pak? Saya kira cukup ya. Mungkin kalau ada dari audien yang mau berkomentar, satu orang silahkan kalau ada. Tadi Pak Turipan sudah memberikan tambahan. Kalau ada yang lain silahkan. Biar Oke. nanti tidak hanya pemakalah ya, tidak hanya pemakalah sama penanya gitu. Audien juga bisa ikut partisipasi. Kalau ada silakan. Tapi kalau tidak ada ya sudah. Coba saya nanti tolong disiapkan kelompok 1 ya nanti makalahnya setelah saya memberikan ulasan. Baik. Iya Pak, siap Pak. Ya, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 1 yang sudah mempresentasikan makalahnya dengan baik dan direspon oleh teman-teman juga dengan semangat ya. Baik, materi kita hari ini tentang analisis model kurikulum menurut para ahli ya. Jadi tadi dari judulnya mungkin harus diperbaiki, analisis model kurikulum menurut para ahli. Nah, di sini ada empat ahli, yaitu menurut Taylor,
atau yang disebut dengan Ralph Tyler. Tyler, ya. Tyler ini merupakan seorang pendidik dari Amerika yang banyak berkecimpung di dalam dunia pendidikan, terutama di dalam bidang penilaian dan evaluasi gitu. Nah, beliau sudah lama, ini menurut di sejarahnya dari tahun 1949, jadi lumayan tua lah. Nah, eh, Taylor ini sehingga dianggap sebagai bapak pengembang kurikulum gitu. Jadi saking apa namanya seriusnya beliau dalam berkecimpung dalam dunia pendidikan, terutama dalam kurikulum, maka beliau dianggap sebagai bapak pengembang kurikulum. Nah, Taylor telah menanamkan tentang perlunya hal yang rasional dalam pengembangan kurikulum ya, harus rasional, sistematis gitu. Kemudian pendekatan yang logis. Nah, menurut Taylor itu sangat diperlukan gitu. Jadi Taylor kemudian juga menerapkan tahap-tahapan dalam pengembangan kurikulum gitu. Jadi di situ biasanya nanti dalam makalah itu ada semacam bagan ya, ada semacam bagan gitu. Jadi ada yang disebut dengan objektif, itu selecting, organizing, dan evaluation gitu. Jadi ada 4 tahap menurut Taylor ini. Ada objektif, ada selecting, ada organizing, dan evaluasi. Nah, objektif itu artinya dalam menentukan tujuan yang diharapkan ya. Jadi dalam menentukan tujuan pendidikan melalui langkah-langkah, misalnya dengan me- mengidentifikasi siswa gitu, mengidentifikasi siswa sebagai sumber tujuan. Jadi siswa harus menjadi pokok utamanya ya. Jadi siswa di sini bukan hanya sebagai objek, tapi justru malah harus jadi subjek gitu. Jadi nanti pada proses belajar itu siswalah yang banyak berperan gitu. Karena guru itu hanya sebagai mediator saja, guru hanya sebagai fasilitator saja gitu. Jadi jangan dibalik. Nah, makanya menurut Tyler ini pertama yang harus difokuskan adalah mengidentifikasi tentang siswa gitu, mempelajari siswa. Yang kedua, selecting ya, selecting. Jadi menentukan atau memilih gitu pengalaman belajar yang akan diperoleh oleh siswa gitu. Menentukan, memilih pengalaman belajar. Artinya eh, nanti setelah belajar itu siswa akan memperoleh apa gitu. Nah, itu menurut si Taylor. Yang ketiga, biar cepat ya, adalah organizing. Jadi mengorganisasi pengalaman belajar yang diberikan. Nah, biasanya mengorganisasi itu dalam hal ini misalnya guru menggunakan model-model pembelajaran supaya belajar lebih menarik, lebih sistematis, lebih fokus. Biasanya menggunakan model pembelajaran, misalnya model PBL, PJBL gitu ya kalau sekarang ya. Itu namanya mengorganising. Jadi siswa belajar itu memang sudah di setting sedemikian rupa supaya belajar lebih menarik gitu. Belajar siswa lebih eh, fokus gitu. Dan yang terakhir evaluation atau evaluasi. Nah, ini tentu evaluasi sangat perlu ya dalam setiap hal harus ada evaluasi termasuk juga dalam hasil belajar. Nah, evaluasi yang dimaksud bisa bisa berupa post test gitu ya, bisa berupa ulangan harian dan seterusnya itu evaluasi. Kemudian model kedua dalam model kurikulum itu adalah model TABA gitu. Model TABA, Hilda TABA ya namanya tuh. Jadi menurut model TABA ini atau Hilda TABA ini, kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus gitu. Ini juga termasuk yang terkenal ya, model TABA ini, Hilda TABA ini.
dia mungkin lebih muda. Kalau tadi tahun 49, kalau ini tahun 62. Nah, menurut Taba bahwa eh, kurikulum juga dalam pengembangannya juga mengalami tahapannya juga gitu. Kalau tadi Taylor hanya 4, kalau Taba lebih banyak, ada 7 ya. Misalnya pertama mendiagnosis kebutuhan. Nah, kalau sekarang nih lebih sedang ramai tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, ada mendiagnosis. Di sini juga sebetulnya sudah lama itu si Taba juga untuk menekankan diagnosis kepada siswa sebelum pembelajaran itu dimulai gitu. Kemudian yang berikutnya baru setelah mendiagnosis, baru merumuskan tujuan gitu, merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah merumuskan, memilih isi atau seleksi materi, kemudian mengorganisasi isi gitu. Kemudian memilih pengalaman belajar. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengetahui hasil. Mengetahui hasil itu artinya dari hasil evaluasi itu kemudian guru juga melakukan apa yang disebut dengan eh, seperti apa ya istilahnya, memilih gitu atau memilah mana sih siswa yang betul-betul berkualitas gitu. Itu namanya mengetahui hasil gitu. Jadi bukan hanya mengevaluasi, setelah mengevaluasi tentu harus ada tindak lanjut gitu. Hasil evaluasi itu kemudian ditindaklanjuti. Kemudian model yang ketiga yang disebut dengan model kurikulum Wheeler gitu ya. Kurikulum Wheeler. Nah, Wheeler ini eh, dari tahun 1967. Jadi lebih tua sedikit. Kalau tadi Taba 664, ini 67. Nah, pendekatan yang digunakan dalam model Wheeler dalam pengembangan kurikulum adalah hampir sama dengan siapa? Taylor ya. Dengan bentuk memiliki bentuk rasional gitu. Harus rasional. Jadi setiap langkah pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Merupakan jadi langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum itu harus dilakukan secara logis terhadap eh, langkah-langkah yang dilakukan. Jadi si Wheeler ini memang mungkin nggak terlalu terkenal seperti Tyler sama Taba ya. Tapi bagaimanapun Wheeler juga memberikan kontribusi pemikiran tentang pengembangan kurikulum. Nah, eh, tahapan kurikulum, pengembangan kurikulum menurut Wheeler ini pertama menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau dulu mungkin ada TIK, ada TIU ya zaman tahun berapa itu. Kayaknya dulu ada, sekarang mungkin nggak gunakan lagi. 2013 jangan-jangan tuh. Nah ini ternyata menurut modelnya Wheeler gitu. Barangkali dulu ketika kurikulum 2013 itu, bukan kurikulum 2013 ya, yang ada TIK sama TIU itu mengadopsi eh, konsepnya pengembangan kurikulum Wheeler gitu. Kurikulum Wheeler. Jadi menggunakan TIK sama TIU, tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum gitu. Kalau sekarang kita nggak pakai lagi. Kemudian setelah TIK dan TIU itu juga menentukan pengalaman belajar. Nah, hampir sama lah, pengalaman belajar juga ya. Menentukan isi materi pembelajaran gitu. Kemudian mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar. Dan yang terakhir melakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu selalu ada. Setiap produk, setiap model yang dikembangkan oleh para ahli selalu ada evaluasi. Yang keempat, yang terakhir ini model Nichols. Model Nichols ini. Nah, model Nichols ini model yang banyak juga dijadikan sebagai rujukan ya. Nichols ini sebetulnya tidak sendiri. Ada Audrey dan Howard Nichols. Nichols. Ini tahun 78. Jadi ini masih lebih muda lah. Kalau tadi tahun
49, 64, 67, ini 78. Mungkin masih tergolong muda lah. Nah, model Nicole atau model Nicholas ini juga eh, banyak juga biasanya diterapkan terutama di perguruan-perguruan tinggi gitu. Jadi Nicole modelnya lebih apa istilahnya, dia lebih banyak lebih demokratis gitu. Jadi dia mengadopsi dari beberapa ahli sebelumnya. Jadi dari kurikulum Taylor, pengembangan kurikulum Taylor, Taba, Wheeler, nah kemudian Nicole kemudian meramu gitu, meramu. Jadi bisa jadi Nicole itu malah lebih lengkap ya, karena dia meramu dari semua ahli tadi itu, mulai dari Taylor, Taba, Wheeler, kemudian Nicole memberikan tahapan, memberikan model pengembangan kurikulum. Nah, adapun pengembangan kurikulum menurut Wheeler ini tahap langkah-langkahnya adalah yang pertama yang disebut dengan analisis situasional gitu ya. Analisis situasional. Mungkin tadi pertanyaan siapa tuh yang ada sintak analisis konteks gitu ya. Nah, ini kan hampir mirip dengan konsepnya Nicole gitu. Pak Agus tadi ya yang misalnya analisis konteks gitu. Nah, di sini menurut Nicole itu ada juga analisis situasional istilahnya gitu. Berarti sedikit banyak kurikulum Merdeka juga mengadopsi dari konsepnya Nicolis. Yang kedua, seleksi tujuan. Yang pertama analisis situasional, yang kedua seleksi tujuan, yang ketiga seleksi dan organisasi isi. Gitu. Seleksi organisasi ini. Yang keempat, seleksi dan organisasi metode. Dan yang kelima, evaluasi. Jadi evaluasi selalu ada gitu. Evaluasi artinya gini, setelah kita melaksanakan program pembelajaran, tentu kita harus melakukan evaluasi, baik evaluasi kepada siswa maupun evaluasi kepada diri sendiri gitu. Apakah pembelajaran yang sudah dilakukan terhadap siswa itu sudah tepat gitu ya? Jangan-jangan karena ketidakmampuan kita dalam melaksanakan metode maupun model pembelajaran itu menjadikan siswa tidak mampu menerima atau tidak tidak bisa menerima dengan baik pelajaran yang kita berikan gitu. Nah, itu juga harus dijadikan evaluasi ya, teman-teman ya. Jadi evaluasi itu bukan hanya ditujukan untuk siswa, tetapi juga untuk guru atau diri sendiri gitu. Terakhir ada model kurikulum menurut Skillback gitu. Menurut Skillback. Jadi model pengembangan kurikulum menurut Skillback itu yang disebut dengan model dynamic gitu ya, model dinamik gitu. Dynamic model adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Artinya kalau ini lebih dihususkan kepada tingkat sekolah. Jadi tidak cocok kalau untuk di perguruan tinggi gitu ya. Kalau yang sebelumnya bisa juga untuk perguruan tinggi. Nah, Skillback menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi gini ya teman-teman, kalau di Barat itu memang kurikulum itu bukan hanya disusun atau dirumuskan oleh pihak Departemen Pendidikan ya, Dinas Pendidikan ataupun kurikulum oleh Menteri Pendidikan gitu. Tapi kalau di Barat itu kurikulum itu boleh disusun oleh sekolah gitu. Sekolah kemudian para ahli. Jadi diberi kebebasan. Kalau kita kan memang sepertinya sentral ya, sentralistik gitu. Nah, kalau di luar negeri itu masing-masing sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulumnya masing-masing gitu. Jadi ada apa namanya? Otonominya lebih tinggi ya. Kita otonominya hanya sebatas pelaksanaan pembelajaran di kelas gitu. Tapi menyusun kurikulum itu sendiri itu tidak diserahkan ke sekolah ataupun ke guru gitu. Nah, kalau di Barat itu di sekolah bahkan sekolah juga mempercayakan pada guru-guru gitu. Jadi begitu. Mungkin kalau di Barat dianggap sudah
sudah bagus ya, kemampuan gurunya sudah dianggap lebih baik gitu. Kalau di kita pemerintah mungkin belum sepenuhnya percaya kepada guru-guru apaan sekolah mampu melaksanakan kurikulum. Dulu pernah ada kurikulum apa yang diserahkan ke sekolah tuh, ingat gak? Kayaknya dulu ada deh kurikulum apa namanya tuh. KTSP, Pak. Oh ya, KTSP ya, tingkat satu pendidikan. Itu setahu saya berlakunya cuma sebentar doang gitu, cuman 2 tahun kalau nggak salah. Kayaknya tidak berhasil gitu. Nah, itu tadinya ingin mengikuti model di Barat gitu. Jadi menyerahkan sepenuhnya ke sekolah-sekolah gitu, tingkat satuan pendidikan. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya gagal. Kalau nggak salah itu cuma 2 tahun gitu berlakunya tuh. Jadi langsung diganti lagi gitu. Nah, kalau di Barat memang sudah biasa. Saya kira itu sebagai tambahan dari materi kita hari ini mengenai kurikulumnya. Kemudian apa namanya, makalahnya boleh teman-teman coba diperlihatkan nanti biar saya komentari. Oh, Said, tampilkan makalah Pak Said. Ya,